Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja proyek akhir kami yang judulnya analisis sentimen terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Sebelumnya kami dari kelompok satu yang beranggotakan ada Muhammad Hanif Santoso dengan NIM 20078, lalu ada Alvito Wahyu Kamali dengan NIM 20079, dan saya sendiri yaitu Fajrusan Kamil dengan NIM 20172. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis sentimen yang kita buat dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis dari sebuah opini terkait metode pembelajaran online yang sedang dilakukan. Penelitian ini menggunakan Google Form untuk pengumpulan data dan diproses menggunakan perhitungan F bias untuk mendapatkan sebuah hasil analisis sentimen terhadap pembelajaran online. Selanjutnya dataset yang kita pakai adalah data yang didapat melalui crawling data terhadap website berita, lalu data itu didapatkan sebanyak 200 data yang akan digunakan untuk pengujian. Kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk CSV. Terdapat dua label pada dataset ini, yaitu positif dan negatif. Jumlah data tiap tabel terdapat 83 data berlabel negatif dan 117 data berlabel positif. Untuk pembagian dataset, semakin banyak data-data yang diolah, maka output yang akan dihasilkan semakin akurat. Data ujinya sebanyak 20% dengan data latih 80%. Untuk preprocessing data terdapat 4 langkah. Yang pertama, langkah case folding. Tahap ini merupakan perubahan huruf kapital menjadi huruf kecil. Yang kedua, ada cleansing. Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan kata yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, ada slang word. Satu proses yang dilakukan untuk mendeteksi dan menghilangkan kata-kata yang tidak baku di dalam dataset. Yang keempat, ada stemming. Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan imbuhan pada kata dalam sebuah kalimat laporan. Selanjutnya ada ekstraksi fitur. Untuk penggunaan TF-IDF vector. Penggunaan TF-IDF vectorizer dalam bahasa Python biasanya untuk mengubah satu teks menjadi bentuk metrik maupun dalam bentuk nilai. Ini ada modeling, melakukan splitting data. Pada proses membagi training data serta testing data, peneliti menerapkan perbandingan di mana 80% dari dataset yang akan dijadikan sebagai data latih dan 20% dari dataset yang akan dijadikan data uji. Oke, selanjutnya ada implementasi metode naive. Di sini ada pemanggilan terlebih dahulu, ada code untuk pemanggilan metode naive sendiri dengan fungsi multinomial NB dengan alfa sama dengan 1. Untuk di sebelah kanan di sini ada percobaan akurasi terbaik, di mana random setnya sendiri itu adalah 1. Untuk alfanya sendiri ada 0,1, 0,01, dan 0,001. Kemudian untuk tes size-nya sendiri ada 0,2, 0,3, dan 0,4. Dari hasil percobaan akurasi di sini didapatkan akurasi terbaiknya itu adalah sebesar 0,875, untuk random state-nya itu sama dengan 1, alfanya 0,01, dan tes-nya sendiri 0,2. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam uh, aplikasinya. Untuk aplikasinya sendiri adalah bentuknya seperti ini, di mana ada halaman home untuk merepresentasikan penjelasan dari tujuan dari aplikasi ini. Untuk dataset sendiri itu menjelaskan deskripsi dataset, preprocessing dataset, dan juga hasil dari dataset itu sendiri. Untuk hasil, kemudian ada tab untuk preprocessing. Di sini menampilkan hasil dari preprocessing dataset yang terdiri dari thresholding, cleansing dataset, kemudian ada slang words, dan juga ada stemming. Untuk menu yang TF-IDF di sini untuk menampilkan hasil dari pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF. Selanjutnya ada modeling. Untuk modeling di sini ada modeling yang menampilkan fungsi multinomial NB dengan alfanya sama dengan 0,01, dan juga ada confunction matrix yang menghasilkan hasil di mana turun negatifnya sama dengan 10,
true positifnya sama dengan 25, dan kemudian ada false negatif sama dengan 3, dan false positif sama dengan 2. Untuk classification reportnya itu didapati akurasi sebesar 0,88, recall sebesar 0,85, dan precision sebesar 0,86. Untuk implementasinya sendiri adalah seperti berikut ini, di mana di sini kita harus memasukkan terlebih dahulu kata yang akan dianalisa. Contohnya di sini saya akan memasukkan salah satu kata yang berindikasi kata negatif. Oke, di sini saya mencoba dengan kata ini. Dengan adanya pembelajaran daring, siswa menjadi malas. Ketika disubmit, kemudian dia dihasilkan seperti bentuk ini, ada preprocessing-nya, ada scaffolding, cleansing, sling word, dan steaming. Kemudian ada akurasinya dan prediksinya adalah negatif. Kemudian di percobaan untuk kata yang berindikasi positif, nah untuk kata yang positif di sini untuk akurasinya sama, untuk prediksinya yang berubah di mana dia adalah kata yang dianggap positif. Sekian dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memprediksi serta melakukan perbandingan analisis sentimen terhadap pendapat orang tua didapat dengan hasil yang cukup baik dikarenakan lebih banyak jawaban yang divisualisasi sebagai jawaban positif daripada negatif. Nilai korelasi yang didapatkan pada penelitian kali ini sebesar 87,5%. Lalu untuk nilai akurasinya didapatkan dari 12 dataset berita, di mana 117 dataset positif dan 83 dataset negatif. Jadi nilai akurasi dari model untuk melakukan analisis sentimen bergantung pada kualitas penentuan kategori berita positif atau negatif dari dataset yang dikumpulkan. Dataset yang positif belum pasti terbaca positif pada model, begitupun dengan sebaliknya. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas dan ketepatan penentuan kategori positif dan negatif isi dari berita tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.